Berikut itu yang praktis. Kita harus tahu apa yang terjadi dengan HP anak-anak. Kita harus tahu apa yang terjadi dengan uang jajan yang kita berikan pada anak-anak. Kita harus tahu apa yang terjadi ketika anak di sekolah, ketika bergaul dengan temannya, ketika bersikap terhadap bapak ibu gurunya. Kita harus tahu bagaimana caranya. Caranya nggak ada cara lain selain kita harus punya waktu untuk ngobrol. Kita ngobrol, tetapi maksud dari obrolan kita adalah untuk mengetahui apa yang terjadi dengan HP ketika anak itu main HP. Dunia dalam genggaman. Dunia sudah di HP. Segala ada di HP. Yang merusak ada di HP, yang membangun ada di HP. Dan anak belum mampu sendiri untuk itu. Orang tua harus tahu bagaimana anak melakukan HP. Orang tua harus secara berkala ngobrol dengan anak soal ini. Lalu kemudian uang jajan. Saya kalau jalan-jalan itu cukup sering lewat pesantren turun. Lalu kemudian ada PKBM, ada SD, TK, SMP. Saya biasanya sampai situ, kadang-kadang anak pas istirahat jajan. Saya sangat senang bertanya kepada anak. Bahkan Mesina pun sudah saya tanya soal uang jajan. Uang jajan setiap hari diberi atau tidak? Diberi. Diberinya mingguan atau harian? Harian. Sekolah ada liburnya? Tidak ada. Uang jajan ada liburnya? Tidak? Tidak ada. Uang jajan itu sehari-hari. Dan rata-rata kalau saya bertanya kepada mereka, apakah ada pesan-pesan tertentu yang diberikan oleh orang tua berkenaan dengan uang jajan? Umumnya ada. Ada yang menyampaikan jangan dipakai semuanya, harus ada sebagian yang ditabung. Ada juga yang berpesan jangan dipakai untuk beli makanan apa. Ada juga yang mengatakan paling tidak seminggu sekali harus ada sebagian yang digunakan untuk mentraktir temannya. Supaya nggak ditraktor maka ditraktir. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah kemudian dikontrol? Apakah kemudian orang tua juga ngobrol? Apakah memang pesannya dilaksanakan atau tidak? Nah, wahai para orang tua, kalian harus tahu di mana anakmu. Juga berkaitan dengan uang jajan. Apa yang terjadi dengan uang jajan anak ini? Penggunaannya. Lalu begitu juga berkawannya, bergaul dengan teman-temannya. Sekarang itu namanya kenakalan, mendapatkan perhatian besar. Ada orang yang menjadi nggak bebas. Memang belajarnya belajar merdeka. Tapi zaman merdeka kok ada yang tertekan? Ya karena mungkin dia dibully. Dan anak itu sekarang sudah bisa menyebut ketika saya ngobrol dengan anak Mesinar misalnya. Apa yang harus dihindari? Membuli. Jadi kita juga bisa ngobrol dengan anak. Apakah ketika anak bergaul membuli atau dibully atau baik-baik saja? Kalau ini nggak kita ketahui, bahaya. Bapak Suci itu pernah mengatakan, kalau kita membiarkan budaya membuli pada anak-anak ini, itu sama dengan kita membesarkan kejahatan. Apakah anak itu akan menjadi korban kejahatan atau malah menjadi penjahatnya? Pembiaran itu sama dengan membesarkan. Membesarkan tetapi yang sifatnya tidak terkontrol. Lalu begitu juga sikap terhadap Bapak Ibu guru. Saya ingat ketika bertemu dengan para wali kelas sekolah. Cukup banyak yang mengatakan bahwa anak-anak sekarang kok beda. Santunnya berbeda,
fokusnya berbeda. Guru mengajar, anak tidak fokus. Jadi orang tua juga bisa ngobrol. Orang tua harus tahu apa yang terjadi di dalam diri anak ketika bapak ibu mengajar. Apakah fokus atau tidak? Kalau tidak fokus karena apa? Mungkin karena kurang tidur. Mungkin karena sarapannya kebanyakan. Maksudnya apa? Fokus terhadap bapak ibu guru itu juga harus menjadi perhatian orang tua. Kalau Bapak Susi mengatakan, wahai para orang tua, kalian harus tahu di mana anakmu, itu tak terkecuali itu. Apakah anak itu fokus betul atau tidak ketika bapak ibu guru mengajar? Apakah mengerti betul atau tidak ketika bapak ibu guru mengajar? Juga terhadap tugas-tugas yang diberikan, itu merasa terbebani atau tidak. Dan itu hanya akan bisa kita ketahui kalau kita memang punya waktu yang cukup untuk ngobrol dengan mereka. Itu di sekolah. Lalu di rumah, orang tua juga harus bisa mengetahui kebiasaan anak di rumah. Saya belum lama mendapatkan sharing dari orang tua. Anaknya tuh mesinar, rajin. Saya mengatakan ke orang tuanya, kamu hebat, pinter mendidik anak. Kalau tugas rajin. Lalu orang tua mengatakan, iya, tapi di rumah kalau suruh mandi susahnya minta ampun. Tapi di rumah kalau suruh makan sayur susahnya minta ampun. Jadi ternyata rajinnya di gereja belum tentu di rumah untuk hal yang penting pun rajin. Wahai orang tua, kalian harus tahu di mana anakmu. Makan itu hal yang penting. Makan sayur hal yang penting. Mandi hal yang penting. Bahwa ketika mandi nggak bersih itu lain soal. Tapi ini umum. Waktu saya jalan-jalan, saya bertemu dengan anak. Saya tanya, lagi apa? Habis belajar. Loh, tanggal merah kok belajar? Lalu orang tuanya, karena lagi mood. Kalau lagi mood seperti itu, tanggal merah juga belajar. Hanya sayang moodnya tuh sedikit. Artinya apa? Artinya di hari lain kalau disuruh belajar minta ampun. Susahnya setengah mati. Nah, jadi soal belajar, lalu kebiasaan yang lain, soal mandi, soal makan sayur, itu juga harus diteliti dan jangan melakukan pembiaran. Tidak sedikit sekarang ini orang yang melakukan pembiaran karena nggak mau susah. Tapi itu kalau dilakukan kan sama saja dengan menanam bom waktu. Suatu saat akan meledak. Jadi kebiasaan di rumah dalam banyak hal ternyata juga memang harus kita cermati. Dan kita bisa mengetahui kalau kita memang juga ngobrol. Jadi ngobrol bersama anak ternyata penting. Tetapi bukan ngobrol sembarang ngobrol. Tapi ngobrol yang berkualitas. Ngobrol yang arahnya supaya kita tahu apa yang bergolak dalam pikiran anak, apa yang bergolak dalam hati anak, apa yang terjadi dalam sikap-sikap anak. Maka sungguh kita bersyukur. Saya pribadi kalau merenungkan bersyukur, karena begitu sederhana, tetapi yang sederhana ini ternyata mencakup. Orang tua harus tahu di mana anaknya. Lalu secara khusus terhadap Tuhan Yesus itu juga harus kita ketahui. Kita bisa ngobrol, kita bisa sharing dengan anak. Apa yang ada di pikiran anak mengenai Tuhan Yesus? Apa yang ada di hati anak tentang Tuhan Yesus? Jadi jangan kita hanya merhatikan anak itu berdoa atau tidak, anak itu ke gereja atau tidak. Kalau dia menjadi misioner, apakah anak itu bertugas atau tidak. Jangan hanya perhatikan yang lahiriah, yang fisik, yang batiniah, yang ada di pikiran, yang ada di hati. Harus diketahui Yesus punya perhatian terhadap yang seperti itu sangat besar, sangat besar.
Maka karena kita mengikuti Yesus, kita juga berusaha. Apa yang ada di pikiran anak tentang Yesus, apa yang ada di hati anak tentang Yesus. Apalagi sebentar lagi anak akan menerima Yesus dalam rupa sakramen Maha Kudus.